Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Al-ayat. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Al-ayat. Dalam ayat ini kita sebagai muslim diperintahkan untuk menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baik kepada orang tua. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah kami akan menyampaikan salah satu perintahnya, yaitu bil walidaini ihsana, dengan tema interaksi antara anak dan orang tua. Jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Interaksi antara orang tua dan anak begitu dekat dengan pertalian darahnya. Oleh karena itu, tak jarang orang tua akan marah kalau anaknya disakiti. Tak jarang orang tua akan melindungi jika anaknya merasa ketakutan. Namun apa jadinya jika seorang anak yang begitu dekat pertalian darahnya, begitu disayang oleh orang tuanya, berani melawan dan menentang orang tua? Otomatis orang tua merasa kesal dan sakit hati. Jika seorang anak telah membuat ayahnya marah, jika seorang anak telah membuat ibunya meneteskan air mata kesedihan karena hatinya telah disakiti, maka anak ini telah dicap sebagai anak durhaka. Naudzubillah. Dalam hadis Nabi, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala radhiyallahu fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Akhrajahu At-Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Yang artinya, dan dari Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridhai mereka berdua, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah dalam ridha orang tua dan murka Allah dalam murka orang tua. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang anak sudah membuat marah orang tuanya, otomatis marah Allah pun menyertai anak tersebut, dan tanpa disadari hidupnya tidak dipenuhi oleh keberkahan akibat membuat marah orang tuanya. Namun apa jadinya jika seorang anak yang durhaka itu disebabkan oleh orang tua yang tidak benar dalam mendidik anaknya, tidak membimbing anaknya untuk belajar agama sedari kecil. Menurut ahli psikolog, umur dari 0 sampai 6 tahun dia lebih mendengar apa yang dikatakan orang tuanya. Umur SD dia lebih mendengar apa kata gurunya. Umur SMP ia lebih mendengar apa kata temannya. Umur SMA ia lebih mendengar apa kata dirinya. Dan umur 35 tahun sampai seterusnya ia lebih mendengar apa kata Tuhan. Dalam umur 0 sampai 6 tahun, selayaknya orang tua mendidik anaknya dengan ilmu agama yang bagus sebagai pondasi awal mendidik anaknya agar tidak menjadi pribadi yang durhaka di suatu saat nanti. Tak sedikit orang tua yang begitu sibuk dengan karirnya atau orang tua yang bertengkar satu sama lain, sehingga melupakan tugas utamanya sebagai pendidik atau pembimbing anaknya menjadi pribadi yang baik. Dengan sebab-sebab yang lain pun seorang anak menjadi kekurangan kasih sayang dari orang tuanya, menjadi pribadi yang broken home. Namun kami para santri begitu bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua karena telah membimbing kami kepada jalan yang benar, mengarahkan kami untuk belajar di pondok ini.
bertemu dengan ustadz yang selalu amar ma'ruf dan nahi mungkar, bertemu dengan pengurus serta donatur yang setia membantu dalam pendidikan kami, jadi pribadi yang solih bagi masyarakat di suatu saat nanti. Amin. Semoga kita bisa berjumpa kembali bersama Rasulullah SAW di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami akhiri, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan serta perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solih dan solihah dan hafidh-hafidhah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.